Rika dan Putra sudah 3 tahun menyewa kamar kos yang berukuran 4x4 yang berada di Jalan Tambak Wedi, Langgar, Surabaya. 1 bulannya mereka harus membayar 500.000. Dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berusia 4 tahun dan anak yang kedua baru berusia 3 bulan. Untuk memenuhi kehidupan keluarganya, Putra bekerja di pabrik pergudangan Margomulyo. Putra bekerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sementara itu, Rika membuka usaha kecil-kecilan. Rika menjual pulsa token rumah, pulsa handphone, dan mie goreng. Biasanya Rika meletakkan meja kecil di depan teras kosnya. Nanti jam 12 siang, Rika bakal masukkan dagangannya ke dalam kamar. Biasanya juga adiknya bakal datang membantu Rika. Bagi tetangga, Rika dikenal ramah dan menyenangkan. Rika juga tak punya masalah dengan tetangga di sekitar kosnya. Namun, sepertinya ada sesuatu yang Rika simpan dari suaminya. Sesuatu yang menyebabkan Rika harus kehilangan kesempatan untuk bisa hidup lebih lama dengan keluarga kecilnya. Jumat 7 Februari 2020. Sore hari itu sekitaran jam 3 sore, Rika tengah duduk di lantai sambil menonton TV. 2 anaknya ada di atas kasur. Saat itu di luar hujan sangat deras. Sebab itulah pintu kamar kos Rika tutup. Tetangga juga masuk ke dalam rumah, tidak ada yang di luar. Saat asik menonton TV, tiba-tiba pintu kamar kosnya ada yang buka. Dari luar rumah masuklah pria berjaket hitam dan berhelm hijau. Pria itu bergegas jalan ke arah Rika. Rika yang masih berusaha mengenali siapa pria itu, tiba-tiba dipukul oleh pria itu. Pria berhelm hijau itu tanpa ada penjelasan lantas menyerang Rika dengan sajam. Kurang lebih ada 3 luka tusukan di tubuh Rika, yang paling parah di sebelah kiri jantung dan di ulu hati. Rika lantas tergeletak kesakitan dan akhirnya meninggal di tempat. Kesemua kejadian itu dilihat langsung oleh anak Rika yang berusia 4 tahun. Sementara itu, pembunuh Rika hanya melihat 2 anak Rika dan lantas pergi begitu saja. Di luar, hujan masih sangat deras. Bocah 4 tahun itu hanya bisa menangis. Namun sayangnya tangisannya tak terdengar tetangga. Bocah itu hanya bisa duduk menangis di atas kasur sambil memanggil-manggil ibunya. Barulah sekitaran 2 jam kemudian pada pukul 17.30 Putra pulang ke kos. Setibanya di teras kos, Putra awalnya heran mengapa sudah maghrib kamar masih gelap, bahkan pintu tidak terkunci. Putra lantas menghidupkan lampu kamar. Saat itulah Putra melihat jika Rika sudah tergeletak dengan darah yang berceceran di lantai kamar. Ayah 2 anak itu spontan berteriak-teriak. Mendengar teriakan Putra, tetangga lainnya pun keluar dan mendatangi kamar kos Putra. Sama halnya seperti Putra, mereka pun dibuat kaget. Mereka juga tak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana bisa ini semua terjadi? Tadi siang Rika masih baik-baik saja, bahkan tak ada tanda-tanda jika Rika punya masalah. Putra tentunya sangat trauma dengan apa yang sudah terjadi. Pria itu lantas memeluk anak-anaknya. Awalnya mereka menyangka jika Rika bunuh diri. Hingga dari mulut gadis kecilnya yang berusia 4 tahun, Putra mengetahui jika Rika dibunuh pria berjaket hitam dan menggunakan helm hijau. Sayangnya anaknya itu tak kenal siapa orang tadi. Sementara itu, tetangga hanya bisa menenangkan Putra agar bisa ikhlas dengan musibah yang terjadi pada keluarganya. Dibantu tetangga, Putra lantas melapor ke Polsek Kenjeran, Surabaya.
Petugas kepolisian pun datang ke TKP. Kamar kos Putra pun dibatasi polis lain. Petugas tampak sibuk mengelola TKP, termasuk mencari sidik jari pelaku. Jasad lantas dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo. Petugas juga meminta keterangan para tetangga. Namun sayangnya tak ada satupun tetangga yang mendengar atau melihat kejadian. Alasan mereka karena hari itu hujan sangat deras, hingga tidak bisa mendengar apa-apa. Mereka juga saat itu tidak ada yang di luar rumah. Didasarkan cerita dari putri kecil Rika, bisa dipastikan jika ia dibunuh orang asing. Namun, tentunya orang itu punya alasan hingga sanggup membunuh Rika. Dari hasil penyidikan tidak ada ditemukannya cerita jika Rika punya masalah dengan seseorang, baik dari kesaksian suaminya, keluarga atau tetangga. Tidak ada yang tahu jika Rika punya musuh. Menurut Putra, sekitaran pukul 14.30, istrinya sempat video call tapi tak sempat diangkat karena ia sedang sibuk kerja. Sementara itu, anak mereka yang menjadi saksi kejadian harus mendapatkan terapi kejiwaan dari konselor anak. Gadis kecil itu diberi terapi trauma agar dirinya di masa depan bisa tumbuh dengan kondisi mental yang sehat. Petugas kepolisian ternyata mengalami kesulitan untuk mengungkapkan identitas pelaku, namun bisa diyakini jika motifnya murni sakit hati atau dendam. Hal ini karena tidak ada ditemukannya di TKP jika ada barang-barang yang hilang. Keterangan pun hanya bisa didengar dari anak mereka yang menjadi saksi. Almarhum Rika pun lantas dimakamkan di TPU Rangkah, Surabaya. Dan hingga saat ini, kasus pembunuhan Rika masih belum terungkap. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.